Ada apa ini? Kenapa kamu nangis? Kenapa sayang? Lagi-lagi aku bikin kekacauan di rumahnya Pak Hutomo, Bu. Ibu tahu kan aku membuat perjanjian dengan Ibu Vinda. Bahwa dengan 3 bulan kalau aku nggak hamil setelah menikah dengan Arka, aku harus cerai sama Arka. Sekarang Pak Hutomo tahu dan mereka semua ribut, Bu. Aku nggak tahu harus gimana. Aku udah bikin kacau keadaan. Cukup! Diam! Di sini tidak ada yang boleh bicara lagi. Saya yang ngambil keputusan di rumah ini. Dan keputusan saya adalah Arka dan Naura harus segera menikah. Dan pernikahan itu akan dilaksanakan lusa. Enggak, Pak. Pernikahan itu tidak boleh terjadi karena semuanya sudah terbongkar. Pernikahan Arka dan Naura tidak boleh terjadi sebelum ada kepastian bahwa Naura bisa punya anak. Mama minta surat dokter yang menyatakan Naura itu sehat dan pasti bisa punya anak. Arka nggak peduli. Ya. Arka akan tetap mau nikah sama Naura. Mau Naura bisa punya anak ataupun tidak. Dan gak ada satu orang pun yang bisa merubah itu. Oke. Oke, kalau itu kemauan kamu. Mama setuju. Tapi sebelum kamu dan Naura duduk di pelaminan, kalian harus mengantarkan Mama dulu ke kuburan. Karena Mama lebih baik mati daripada Mama punya menantu yang tidak bisa punya anak. Nyonya, tolong jangan ngomong seperti itu, Nyonya. Wow. Keren banget. Andai kalian tahu, aku bahagia banget ngeliat semua keributan ini. Akhirnya anak Om datang juga. Alia bukan anak Om. Gak usah so baik sama Alia. Alia datang ke sini mau nanya sama Om. Kenapa uangnya Pak Samsul belum dibalikin? Balikin? Apa gue gak salah denger, Alia? Sejak kapan kamu dalam hidup gue, uang yang udah masuk gue keluarin begitu aja? Lagian lu ngapain sih ribet-ribet? Nanti kalau lu udah nikah sama Ray, semua harta Ray akan pindah ke tangan lu, ke tangan kita. Jadi gak perlu dibalikin kan? Ya. Om Agung gak pernah berubah. Mau pura-pura tobat juga bakal ketahuan nasibnya kayak gimana. Alia kecewa sama Om. Om lupa. Om yang janji sendiri sama Alia buat berubah. Tapi apa buktinya? Di otak Om tuh ada yang harta aja semuanya. Emang bener. Dan gue rasa gue lakuin itu wajar. Semua orang di bumi ini pengen kaya. Apalagi orang kayak gue. Udah cukup capek hidup miskin. Ini alasannya Alia gak bakal ngundang Om ke pernikahan Alia. Jadi lo tetep gak mau ngundang gue? Asal lo tahu, Lea. Sampai kapanpun pernikahan lu sama Ray tidak akan pernah terjadi kalau lu tetap milih hidup miskin. Kita lihat, Om Agung bisa gak ngerusak pernikahan Alia sama Ray? Kayaknya gak bisa. Om balikin uangnya Pak Samsul. Gak akan pernah gue lakuin itu, Alea. Enak aja lu. Orang yang udah masuk main keluar-keluar aja. Naura sayang. Aku pamit dulu ya ke rumahnya Bu Ira.
Ya udah, aku anterin kamu ya. Gak usah, karena ada supir. Dan lagi pula, kayaknya aku ingin waktu sendiri aja dulu. Pengen ngobrol berdua, hati ke hati sama Bu Ira. Kamu gak keberatan kan? Sama sekali gak keberatan sayang. Aku ngerti. Dan aku yakin kita berdua bisa ngelewatin semua ini. Aku pergi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bang. Aku nggak akan biarin kamu pergi sendirian. Arka nggak boleh tahu kalau aku ngikutin kamu. Mas Coki? Mas Coki ini ngapain ngikutin saya? Tolong dong, jangan ganggu saya terus. Saya ini nggak ngikutin kamu. Kenapa sih? Saya ini cuma mastiin kamu tuh pulang nggak kenapa-napa. Itu kok. Kamu sampai kapan sih mau buka mata kamu? Kamu lebih baik itu menikah sama aku. Buat apa kamu menikah sama Arka? Yang cuma mengharapkan keturunan dari pernikahan kamu. Arka sama sekali nggak seperti itu. Ih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naura, Ibu. ada apa ini? Kenapa kamu nangis? Kenapa sayang? Lagi-lagi aku bikin kekacauan di rumahnya Pak Hutomo, Bu. Ibu tahu kan aku membuat perjanjian dengan Ibu Finda. Bahwa dengan 3 bulan kalau aku nggak hamil setelah menikah dengan Arka, aku harus cerai sama Arka. Sekarang Pak Hutomo tahu dan mereka semua ribut, Bu. Aku nggak tahu harus gimana. Aku udah bikin kacau keadaan. Ya Allah sayang. Kenapa masalah selalu ada buat kamu dan Arka, nak? Gak cuman itu, Bu. Coki, kakak tirinya Arka, dia terang-terangan sama semua orang. Dia bilang kalau dia mencintai aku dan dia akan merebut aku dari Arka, Bu. Jadi sekarang Arka sama Mas Coki juga berantem. Pokoknya keadaan di rumahnya Pak Hutomo tuh kacau semua gara-gara aku, Bu. Aku yang bikin kacau keadaan. Naura, kalau kamu mau menikah dengan Arka, masalah dengan Coki jangan kamu hiraukan. Tapi masalah kamu punya anak atau tidak, Ibu bisa ngerti. Itu jadi masalah penting buat keluarga Pak Hutomo. Dan kamu harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Apalagi kalau nanti sampai kamu nggak bisa punya anak. Tapi menurut Ibu sebaiknya kamu tahu itu semua lebih awal. Aku juga berpikir seperti itu, Bu. Makanya aku udah berpikir matang-matang dan aku udah mengambil keputusan, Bu. Dan aku pengen Ibu orang pertama yang mendengar keputusan aku ini. Keputusan apa, Nak? Aku nggak mau menikah dengan Arka, Bu. Sebelum aku melakukan tes kesuburan, sebelum aku memastikan apa aku bisa memberikan Arka keturunan atau tidak. Apa Arka tahu ini semua, Nak? Atau keluarganya tahu? Belum. Aku pengen Ibu orang yang pertama untuk mendengar ini semua dan aku pengen tahu menurut Ibu gimana. Iya, Nak. Ibu mengerti sekali keputusan kamu. Dan mungkin ini juga memang baik agar semuanya tidak rumit di masa depan. Ya, menurut aku juga seperti itu, Bu. Tapi Arka harus tahu, Nak. Keluarga Pak Hutomo juga harus tahu. Aku bingung nyampainya harus gimana, Bu. Aku gak tahu. Gini, Ibu bantu kamu ya. Biar Ibu ketemu sama keluarga Pak Hutomo. Biar Ibu tenangin mereka semua. Tapi kamu gak usah ikut. Ibu khawatir nanti kamu malah tambah tertekan kalau dengar omongan ini itu. Kamu di rumah aja ya. Di sini aja tenangin diri kamu. Makasih ya, Bu. Ya sayang. Sudah jangan nangis.
Kamu kan anak ibu, sayang. Jadi ibu harus melakukan ini semua untuk kamu.